eyes, knees sharpened blade. Under what purpose? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan alur cerita film Spartacus War of the Damned episode keempat. Di episode yang lalu diceritakan Crixus yang tengah mempertarungkan Ulpanius dan salah satu tawanan lain yang notabene adalah rombongan dari tawanan Romawi itu juga untuk memperebutkan sepotong roti untuk si pemenang. Lalu diperlihatkan juga Caesar yang tengah marah dan berbicara kepada Mummius tentang Crassus yang tidak mempercayakan jabatan komando perang kepadanya, melainkan kepada sang anak yaitu Tiberius. Diperlihatkan juga Spartacus yang tengah membuka rantai yang berada di tangan Laeta dengan menukar segel milik sang suami yaitu wali kota Edil yang akan diberikannya kepada Spartacus untuk pentolan dari si pelaut Sisilia yaitu Herakleo. Setelah itu juga diperlihatkan Nivea yang tengah membunuh Atius karena dituduh telah membebaskan Ulpanius yang pada saat itu menjadi tawanan dari Spartacus. Dan juga terlihat Laeta yang ternyata dia yang menyembunyikan Ulpanius di ruang bawah tanah bekas kandang kuda miliknya. Dan juga diperlihatkan Tiberius sang komandan perang bersama pasukannya yang tengah menyerang rombongan Spartacus dan para rombongannya. Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Ikuti terus Doa Movie. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe serta hidupkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video menarik berikutnya. Salam sehat selalu, salam lanang, salam sejati, Rahayu. Carried to port by Cilician, certain to dispatch my son. Di episode kali ini diawali dengan diperlihatkannya Spartacus yang tengah membicarakan kelanjutan bisnisnya dengan Herakleo tentang barter bahan makanan dari Herakleo yang akan diberikan kepada Spartacus dan para rombongannya. Akan tetapi di tengah pembicaraan mereka terlihat Nivea yang datang sembari melaporkan pada Spartacus jika ada banyak sekali budak yang tengah mendekati pintu gerbang. Dan akhirnya Spartacus dan Crixus pun segera beranjak pergi untuk menuju ke sana. Akan tetapi di sini terlihat Crixus dan juga Nivea yang mengkhawatirkan tentang keterbatasan bahan makanan jika Spartacus akan memberikannya kepada semua budak tersebut. Setelah terlihat menunggu lama, akhirnya Agron dan yang lain pun memperbolehkan rombongan dari para budak itu untuk memasuki gerbang dengan catatan menyerahkan semua persenjataan apapun satu persatu yang telah mereka bawa, dan juga menyuruh menunjukkan tanda jika mereka benar-benar seorang budak dan bukan kaki tangan Romawi. Di waktu yang sama terlihat Agron yang memanggil Spartacus dan mengatakan jika di sini ada seorang budak wanita yang berkulit hitam legam yang dimana dia mengetahui tentang keberadaan Crassus dan para pasukannya. Dia mengatakan jika Crassus dan para pasukannya berada di suatu tempat yang ternyata tidak jauh dari markas mereka dengan ribuan pasukannya yang kini telah berkemah dan siap menyerang Spartacus dan para rombongannya sewaktu-waktu. Dan di tengah-tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba ada beberapa orang yang berada di tengah-tengah segerombolan para budak itu langsung menyerang rombongan dari Spartacus yang ternyata dia adalah para pasukan Romawi yang tengah menyamar di antara budak-budak itu. Akan tetapi di sini terlihat Caesar yang ikut membantu Spartacus untuk menghadapi para pasukan Romawi itu. Ternyata di sini Caesar berniat untuk mengelabui Spartacus dan para rombongannya dengan menyamar menjadi seorang budak dan akan berpihak kepada Spartacus. Akhirnya Spartacus pun mengizinkan Caesar untuk bergabung bersama para budak yang lain di kubunya. Lalu di sini diperlihatkan seorang tabib yang tengah mengobati luka di perut Tiberius yang saat peperangan itu dia telah terkena sayatan tombak dari Totus. Di sini dia juga masih ditemani oleh Sabinus sahabatnya. What of Caesar? Tak lama kemudian, Crassus sang ayah datang untuk menemui Tiberius sang anak yang akhirnya terlihat Sabinus yang keluar untuk meninggalkan mereka berdua. Rupanya di sini Crassus menyuruh Tiberius untuk segera mengenakan seragam guna membicarakan tentang hukuman bagi para prajuritnya yang tengah lari mundur tanpa perintah dari sang komandan yaitu Tiberius. Setelah itu terlihat Spartacus, Crixus, Agron, dan Ganisus yang tengah membicarakan sesuatu hal. Di sini mereka masih mempertanyakan kenapa Crassus tidak langsung menyerang dengan ribuan pasukan yang tengah disiapkannya.
Namun di sini Spartacus beranggapan jika ini semua hanyalah strategi perang dari Crassus. Dan setelah itu Spartacus pun memerintahkan Crixus dan yang lain untuk kembali meneliti lagi apakah di antara budak-budak tadi masih ada pasukan Romawi yang menyamar di dalamnya, dengan cara mengajaknya bertarung satu persatu. Dan jika ada yang memiliki kepandaian di atas rata-rata dalam bermain pedang, maka orang itu patut untuk kita curigai. Dan setelah itu terlihat Ganisius yang tengah menunjuk salah satu dari para budak di situ untuk bertaruh pedang dengannya. Dan ternyata yang dia tunjuk adalah Caesar, dan akhirnya mereka pun bertarung. Tapi di sini Caesar memperlihatkan kelihayannya dalam bermain pedang. Lalu terlihat Ganisius yang sempat mencurigainya. Akan tetapi dengan berbagai alasan, Caesar pun tetap mengatakan jika dia bukanlah pasukan Romawi yang tengah menyamar di situ. Akhirnya pertarungan pun dilanjutkan hingga terlihat Caesar yang tengah dikalahkan oleh Ganisius dengan mulut dan hidung yang berlumuran darah. I shall have rematch. Dan di saat yang bersamaan terlihat Nemetes yang tengah menghampiri Caesar sembari berkata sesuatu padanya. Rupanya di sini Caesar telah sedikit membawa pengaruh buruk untuk Nemetes. Brave enough to seize it. Setelah itu diperlihatkan Laeta yang hampir saja ketahuan jika dia telah menyembunyikan Ulpanius di kandang kuda itu di saat Spartacus dan Agron hendak menghampirinya di tempat itu. Rupanya niat kedatangan Spartacus kemari yaitu dengan maksud membicarakan sesuatu pada Laeta. Dan tak lama kemudian Agron pun keluar dari tempat itu untuk meninggalkan mereka berdua. Ternyata di sini Spartacus hendak mengorek sesuatu hal tentang Crassus yang diketahui oleh Laeta, karena Spartacus mengetahui jika dulu ia dan suaminya pernah berbisnis bahan makanan bersama Crassus. Akan tetapi terlihat Laeta yang masih banyak menutup-nutupi akan hal itu. Crassus concerned only grain and ship. My husband imparted story to discover months later and move in direction desired. Dan tak lama kemudian, akhirnya Spartacus dan Agron pun pergi meninggalkan Laeta. Setelah itu diperlihatkan Crassus yang tengah memerintahkan kepada salah satu pengawalnya untuk mengirimkan 1000 pasukan lagi untuk membantu Quintius. Dan di waktu yang bersamaan terlihat Tiberius yang tengah mengenakan seragam lengkap guna menemui Crassus sang ayah di situ. Di sini akhirnya Crassus memarahi Tiberius yang saat itu telah melanggar pesan darinya karena telah menyerang Spartacus sebelum sang ayah datang, yang dimana hal itu telah dilanggar oleh sang anak Tiberius yang saat itu dipercayakan olehnya sebagai komandan perang. Lalu di situ akhirnya Tiberius meminta maaf kepada sang ayah. Dan dengan berat hati, Crassus pun akhirnya dapat memaafkan sang anak. Akan tetapi tidak bagi para pasukannya yang tengah mundur tanpa perintah dari Tiberius saat peperangan itu. Akhirnya Crassus pun memerintahkan Tiberius untuk segera mempersiapkan hukuman decimation, yaitu hukuman kedisiplinan ala tentara Romawi. Lalu di sini terlihat Tiberius yang akhirnya membicarakan hal tersebut kepada Sabinus. Rupanya di sini Sabinus juga termasuk salah satu orang yang akan menerima hukuman itu. Sebenarnya Tiberius sangat sedih mendengarnya karena dia merasa jika Sabinuslah yang telah menyelamatkan nyawanya saat peperangan itu. Dan akhirnya dengan sangat sedih, Tiberius pun memeluk Sabinus sahabatnya itu sembari mendoakan semoga dia tidak termasuk 5 orang yang akan terpilih secara acak dari 50 orang yang telah dinyatakan bersalah oleh Crassus dan akan menerima hukuman yang akan diberikannya. Setelah itu diperlihatkan Spartacus dan Agron yang merapat ke markas Herakleo. Di sini Spartacus menanyakan di mana Herakleo kepada salah satu anak buahnya yaitu Castus. Dan Castus mengatakan jika Herakleo berada di kapalnya, yang akhirnya Spartacus dan Agron pun segera beranjak untuk menemuinya. Rupanya di sini juga terlihat Caesar dan Nemetes yang tengah minum. Mereka berdua terlihat membicarakan tentang pelaut Sisilia itu. Caesar juga mengatakan kepada Nemetes jika dia pernah memiliki pengalaman buruk dengan orang-orang itu. Lalu Nemetes pun menanggapi ucapan dari Caesar itu sembari mengingatkan untuk berhati-hati jika berbicara seperti itu, karena mereka saat ini merupakan sekutu dari Spartacus. Rupanya di sini tak henti-hentinya Caesar mengompor-ngompori Nemetes agar supaya dia membenci Spartacus. Dan juga terlihat Caesar yang akhirnya memberikan sedikit uang kepada Nemetes sembari berkata jika ia akan bisa memberikannya jauh lebih banyak lagi dari itu. And both our fortunes rise.
Lalu diperlihatkan Laeta yang sedang membawa sebuah bungkusan roti yang akan diberikan kepada Ulpanius yang tengah ia sembunyikan itu. Karena terlihat sangat tergesa-gesa, akhirnya dengan tidak sengaja Laeta pun menabrak Sibyl hingga membuat roti yang dibawanya itu terjatuh. Embrace what you have. Melihat hal itu, akhirnya diam-diam Sibyl melaporkan pada Ganesus dan Seksa, teman wanitanya itu. I have laid eyes upon something that lends worry. Setelah itu terlihat Crassus yang tengah bercinta dengan Kore, si pelayan wanitanya itu. Di sini mereka berdua juga tengah membicarakan sesuatu hal tentang Tiberius. Rupanya Kore mengusulkan pada Crassus jika Tiberius sudah pantas untuk menjadi wakil dari Crassus sang ayah. Dan Crassus pun berkata pada Kore jika dia akan mempertimbangkan lagi akan hal itu. Is any other beneath your command? Lalu terlihat Spartacus yang telah menemui Herakleo. Rupanya Spartacus meminta pada Herakleo untuk menambah stok bahan makanan untuk Spartacus dan para rombongannya, karena stok bahan makanan untuk mereka saat ini telah menipis. Akan tetapi Herakleo terlihat agak sedikit keberatan dengan permintaan dari Spartacus itu. Tapi akhirnya Herakleo pun menyetujuinya dengan imbalan lain yang akan diberikan oleh Spartacus padanya. Setelah itu terlihat Crixus dan Nivea yang tengah menghampiri Nemetes di saat dia sedang minum bersama Caesar. Dan karena Nemetes mengabaikan panggilan dari Crixus, akhirnya Crixus pun menghajar Nemetes di depan rekan-rekan mereka yang lain. Dan setelah menghajarnya, Crixus pun kembali memerintahkan Nemetes untuk mencari informasi yang lebih terhadap Caesar yang ternyata telah dia curigai sebagai pasukan Romawi yang tengah menyamar di situ. Lalu diperlihatkan Nemetes yang tengah mengajak Caesar di suatu tempat untuk menemui Fabia, salah satu tawanan Romawi yang tangannya tengah terikat dengan tubuh telanjang dan berlumuran darah. Rupanya di sini Nemetes ingin membuktikan sampai di mana kesetiaan Caesar pada kubu Spartacus dengan menyuruh memperkosa wanita Romawi yang ada di depannya itu dan lalu menggoreskan bekas luka dengan sayatan pisau setelah ia melampiaskan nafsunya. Akan tetapi setelah Nemetes terlihat keluar dari situ, ternyata Caesar justru terlihat menenangkan dan bersikap baik pada tawanan wanita itu. Akan tetapi terlihat Fabia yang sudah tidak tahan dengan siksaan itu dan justru menyuruh Caesar untuk mengakhiri penderitaan ini dengan membunuhnya. Dan akhirnya dengan sangat sedih dan berat hati, Caesar pun membunuh Fabia dengan menusukkan pisau yang telah berada di tangannya dan lalu menggotong mayatnya keluar. Melihat kejadian itu, sontak membuat Nemetes kaget dan marah pada Caesar karena dia telah membunuh Fabia dengan alasan membebaskannya dari semua penderitaan. Dan setelah mendengar itu, Nemetes justru mendukung dan sangat senang dengan apa yang telah dilakukan oleh Caesar itu. Let us see it done. Setelah itu diperlihatkan Crassus yang tengah berpidato panjang lebar di depan para pasukannya yang akan menerima hukuman karena telah lari dari pasukan tanpa perintah dari Tiberius sang komandan pada saat peperangan waktu itu. Di akhir pidato dari sang ayah, terlihat Tiberius yang seakan meminta ampunan akan kesalahan Sabinus sahabatnya itu karena dia merasa jika Sabinuslah yang telah menyelamatkan nyawanya saat peperangan itu. Akan tetapi, sang ayah terlihat mengabaikan permintaan dari Tiberius sang anak dan justru menyuruhnya bergabung dengan anak buahnya yang akan menerima hukuman itu untuk mengambil batu kecil di dalam kantong secara acak. Terlihat Tiberius yang mengambil dan mendapatkan batu berwarna hitam, yang artinya jika dia terbebas dari hukuman mati dari Crassus sang ayah. Akan tetapi di sini terlihat Sabinus dan keempat pasukan Romawi yang lain mendapatkan batu berwarna putih, yang berarti jika dia akan bersiap menerima hukuman itu. Lalu di lain tempat diperlihatkan Laeta yang sedang memberikan bungkusan roti itu pada Ulpanius beserta sang istri dan yang lain, yang dimana mereka ia sembunyikan di ruang bawah tanah di bekas kandang kuda miliknya itu. Tapi alangkah terkejutnya Laeta di saat Ganesus, Seksa dan juga Sibyl memergokinya di situ. Dan spontan hal itu membuat Laeta marah kepada Sibyl karena dia menganggap Sibyl lah yang melaporkan hal itu pada Ganesus. Akhirnya terlihat Seksa yang menampar dan akan menghunuskan pisaunya kepada Laeta. Akan tetapi kejadian itu langsung dihalau oleh Ganesus.
Lalu Ganisius menunjuk ke arah Ulpanius sembari menanyakan apakah yang membebaskannya adalah Atius. Tapi Laeta mengatakan pada Ganisius jika Atius tidak tahu menahu akan hal ini. Dan mendengar itu, Ganisius lalu memerintahkan Seksa yang saat itu masih terlihat sangat emosi untuk mengikat Laeta dan yang lain untuk dibawanya kepada Spartacus dan mengatakan jika biar Spartacus saja yang memutuskan akan kejadian ini. Fucking on it! Setelah itu diperlihatkan Nemetes yang tengah menggotong mayat Febia dan menjatuhkannya ke tanah. Kejadian itu sempat mengejutkan Rixus yang pada saat yang bersamaan juga ada di situ. Nemetes mengatakan jika yang berjasa dalam hal ini yaitu Lyciscus yang notabene adalah nama samaran dari Caesar di situ. Nemetes mengatakan jika Lyciscus yang menemukan Febia si tawanan Romawi yang tengah kabur dan lalu membunuhnya. Perkataan Nemetes pun sontak memprovokasi para budak yang ada di situ yang akhirnya mereka semua berteriak menyerukan untuk menghabisi orang Romawi. Dan di saat yang bersamaan terlihat Ganisius yang rupanya ingin mencari perhitungan dengan Nivia, karena Nivia lah yang saat itu membunuh dan menuduh Atius sahabatnya jika ia yang telah membebaskan Ulpanius. Dan ternyata sekarang Ganisius mengetahui kejadian yang sebenarnya dari Laeta jika bukan Atius yang membebaskan Ulpanius, melainkan Laeta lah yang membebaskannya. Dan melihat Nivia yang terpojok dan hendak disakiti oleh Ganisius, Rixus sang kekasih pun akhirnya menyerang Ganisius dan akhirnya mereka pun bertarung di situ. Terlihat Nemetes yang berusaha melerai perkelahian dua sahabatnya itu, akan tetapi tenaga Nemetes masih terkalahkan dengan luapan emosi dari Ganisius. Dan akhirnya Nivia pun tiba-tiba memukul kepala Ganisius dengan sebongkah batu hingga ia pun jatuh tersungkur. Dan bersamaan dengan kejadian itu juga terlihat Caesar yang melemparkan pisau ke arah salah satu tawanan Romawi yang hendak mencekik leher Nemetes dengan rantai yang berada di tangannya. Dan setelah itu akhirnya Crixus pun menyerukan kepada semua rekan-rekan mereka yang ada di situ untuk menghabisi semua orang Romawi yang masih tersisa di tempat itu. Setelah itu diperlihatkan Tiberius dan para pengawal yang lain telah bersiap untuk memberikan hukuman kepada Sabinus dan keempat rekannya yang telah terpilih untuk mendapatkan hukuman mati itu. Dan setelah mendapatkan perintah dari Crassus, akhirnya dimulailah pukulan yang bertubi-tubi kepada Sabinus dan yang lain. Akan tetapi di sini Tiberius yang semula terlihat meneteskan air mata karena tidak tega untuk ikut memberi pukulan dengan tongkat yang telah digenggamnya itu. Akhirnya dia pun ikut memukul sahabatnya yang juga telah menyelamatkan nyawanya waktu itu, karena di sisi lain dia juga tidak ingin melawan perintah sang ayah lagi. Dan di waktu yang sama juga terlihat Crixus, Nivia dan para budak yang lain tengah membunuh dan menghabisi orang Romawi yang menjadi tawanan Spartacus di tempat itu. He sets purpose. Di sini masih terlihat Spartacus dan Agron yang masih berada di markas Herakleo untuk membicarakan kelanjutan bisnisnya tentang bahan makanan yang akan diberikan oleh Herakleo kepada Spartacus dan para rombongannya. Dan di akhir pembicaraan mereka terlihat Nasir yang datang dan melaporkan kepada Spartacus jika Crixus dan Nivia beserta rekan-rekan yang lain telah menghabisi dan membunuh orang Romawi yang telah menjadi tawanan mereka. Mendengar itu, Spartacus dan Agron pun segera beranjak dari situ untuk melihat apa yang saat ini telah terjadi. Keep watch over the city. Di sini terlihat Seksa yang masih berusaha menyelamatkan Laeta dan yang lain untuk dibawanya kepada Spartacus. Akan tetapi Crixus dan yang lain pun akhirnya mempergoki Laeta yang akhirnya terlihat Nemetes yang menghunuskan pedangnya kepada Ulpanius. Dan lalu di situ terlihat juga Crixus yang hendak membunuh Laeta. Dan di saat Crixus akan menghunuskan pedangnya kepada Laeta, tiba-tiba Spartacus datang dan menghalangi Crixus untuk melakukan hal itu. Dan di saat yang bersamaan terlihat Ganisius yang rupanya sudah tersadar. Dan akhirnya dia pun membicarakan ulang kepada Spartacus tentang Atius sahabatnya yang sebenarnya tidak tahu menahu masalah pembebasan Ulpanius. Lalu akhirnya terlihat Spartacus yang hendak menghunuskan pedangnya kepada Laeta karena dia telah berkhianat kepadanya. Akan tetapi Spartacus tidak jadi melakukannya. Melihat kejadian itu, sontak membuat Crixus marah kepada Spartacus karena dia merasa jika Spartacus terus-menerus melindungi orang Romawi yang menjadi tawanannya itu.
Dan karena dengan alasan yang kuat, Spartacus pun justru berbalik mengancam akan membunuh Crixus jika hal ini tidak dihentikannya. Dan akhirnya Spartacus pun memerintahkan membawa tawanan yang masih tersisa untuk menuju ke villa. Mendengar itu, Crixus dan Nivea pun merasa jika saat ini arah jalan mereka telah berseberangan dengan Spartacus dan akan berencana untuk menentukan sendiri jalan yang akan mereka tempuh. Mendengar itu semua, akhirnya terlihat Caesar yang tersenyum lebar karena dia merasa telah berhasil mengadu domba di dalam kubu Spartacus itu. Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Ikuti terus Doa Movie. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, serta hidupkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video menarik berikutnya. Dan jika teman-teman ada referensi untuk alur cerita film yang lain, silahkan tulis di kolom komentar. Salam sehat selalu, salam lanang, salam sejati, Rahayu.